Konnichiwa minasan, kembali lagi bersama aku Ari di Koinvestasi. Nah, di video kali ini aku akan bahas 5 altcoin yang berpotensi di tahun 2023. Sebelumnya di tahun 2022 ini merupakan tahun yang berat banget ya bagi cryptocurrency karena altcoin juga harganya lumayan turun signifikan nih. Nah, tapi walaupun kita dalam kondisi bear market, di tahun depan, tahun 2023 itu ada nih beberapa altcoin yang sekiranya memiliki potensi yang bagus. Tapi sebelum video ini dimulai, disclaimer dulu kalau apapun yang disampaikan di video ini bukan sebagai saran untuk rekomendasi investasi untuk teman-teman ya. Selalu lakukan do your own research bahasa kerennya, atau risetlah dulu sendiri sebelum mempertimbangkan mau ngambil investasi apa gitu ya. Yang pertama ini ada Optimism. Optimism ini adalah scaling solution layer 2 untuk blockchain Ethereum. Nah, sebenarnya ide adanya layer 2 ini karena layer 1 atau layer utama itu biasanya sudah overload atau congested bahasa blockchain-nya ya gitu. Nah, artinya kayak semakin lama digunakan, jadinya dia tuh semakin susah untuk memproses transaksi sehingga perlu bantuan yang dinamakan layer 2 atau layer tambahan itu. Optimism ini sendiri merupakan layer 2 yang sudah kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine atau EVM yang jadinya bisa diakses melalui DApps Ethereum yang mendukung jaringan Optimism gitu. Optimism sendiri juga sebenarnya bisa nilai dari total value lock atau TVL-nya. Nah, di sini Optimism itu sudah menempati peringkat 7 di antara semua blockchain dan peringkat 3 di sidechain dan layer 2 Ethereum di bawah Polygon dan Arbitrum. Untuk per 13 Desember 2022 ini total value lock dari Optimism itu sudah mencapai 540 juta dolar gitu. Dan juga sebelumnya pada pembagian token Optimism ini orang-orang itu dapat airdrop loh dari token Optimism dengan jumlah yang bervariasi dari $1.000 sampai $50.000. Nah, dan ini menjadi salah satu airdrop tersukses di tahun 2022. Berdasarkan dokumen dari Optimism itu sendiri di blognya itu dinyatakan terdapat 14% masih itu 14% token Optimism yang akan kemungkinan di airdropkan di kemudian hari. Jadi Optimism ini layak untuk diperhatikan karena memungkinkan untuk bisa mendapatkan airdrop ketika kita memakai protokol Optimism ini. Dan juga kalau dilihat dari harganya, kita lihat harganya Optimism sekarang pada 13 Desember 2022 ini diperdagangkan di harga $1 dan itu sudah turun sekitar 56,4% dari harga tertinggi ya di harga $2,3. Jadi ya kalau misalkan nih Optimism kembali ke harga tertingginya itu potensi returnnya itu adalah sekitar 130%. Dan sekarang Optimism itu memiliki valuasi pasar di $260 juta dan menempati peringkat 111 di CoinMarketCap. Nah, yang kedua itu ada Ethereum Name Service atau tokennya ENS. ENS ini bisa dibilang simpelnya adalah domainnya Ethereum. Jadinya kayak kemampuan ENS-nya adalah membaca alamat address Ethereum yang berbentuk 0x itu menjadi bahasa yang bisa dibaca oleh manusia gitu. Misalkan kayak wallet Ethereum yang memiliki address 0x itu bisa menjadi kayak nama kita .eth, jadinya kayak berbentuk domain. Dan domain dari ENS ini berbentuk NFT. Jadi semisal nih, kalau aku buat nama ENS tertentu dan ada orang yang pingin nih nama ENS itu, jadi itu bisa diperjualbelikan sama kayak memperjualkan NFT. Kenapa ENS itu perlu diperhatikan sebagai token yang memiliki potensi? Karena ketika Web3 itu booming kembali, nah di sana itu ENS itu akan sangat berguna untuk mempermudah orang-orang melakukan transaksi karena ketika mengakses aplikasi decentralized di Web3 itu ketika kita punya banyak transaksi, kita dipermudah dengan penamaan wallet yang bisa mengurangi tingkat kesalahan kita. Misalkan dalam mengirim nih, address yang panjang Ethereum itu sangat tidak convenient ketimbang dengan ENS yang sudah berbentuk domain. Jadinya mengurangi kesalahan dan mempermudah kita dalam melakukan transaksi. Kalau untuk analisa harga, ENS ini sekarang berada di harga $13,26 per 13 Desember 2022 dan sudah turun sekitar 84,4% dari harga tertinggi di $85. Seandainya nih kalau ENS itu berhasil mencapai
harga tertingginya kembali, maka peluang potensi keuntungan itu ada di 541%. Nah, itu pun kalau kembali ke harga itu ya. Dan juga sekarang berbicara tentang kapitalisasi pasar, Ethereum Name Service itu memiliki kapitalisasi pasar di 268 juta dolar dan menempati peringkat 101 di CoinMarketCap. Altcoin ketiga kita adalah DYDX. Sebenarnya ini mengacu pada kejadian FTX, keruntuhan FTX yang merupakan salah satu bursa derivatif yang terbesar. Sekarang kalau untuk kebutuhan trader kripto kan tidak serta-merta hanya di spot saja. Mereka juga perlu kayak trading futures gitu. Nah, masalahnya kalau trading futures di CEX itu sudah ada contohnya seperti FTX yang tiba-tiba runtuh dan kayak itu menjadikan event yang sangat traumatik ya di kripto. Nah, idenya kenapa sih kita nggak buat suatu protokol decentralized yang memfasilitasi futures trading gitu, perpetual trading. Nah, inilah salah satu concern kenapa ada protokol yang namanya DYDX. DYDX adalah protokol decentralized finance di bidang perpetual trading atau trading futures derivatif. Dan juga DYDX itu backingannya itu cukup lumayan bagus ya, karena di belakang itu ada Andreessen Horowitz, A16Z, ada Paradigma Capital, ada Polychain, ada Dragonfly Capital. Nah, itu adalah visi-visi yang sudah lumayan terkenal di dunia kripto. Selain itu juga di roadmap selanjutnya DYDX itu akan ada upgrade V4. V4 ini dia tuh mau buat kayak independent blockchain sendiri yang bakal mengoptimalkan performa trading dan juga kayak lebih terdesentralisasi begitu bahasanya. Selain DYDX ini ada juga kayak proyek lain di chain lain. Kalau DYDX ini kan di Ethereum. Di chain lain tuh sebenarnya ada kayak GMX di Arbitrum dan GNS di Polygon. Tapi kenapa DYDX menjadi pilihan di sini? Karena chainnya itu adalah Ethereum yang dimana ekosistem Ethereum itu sudah sangat kredibel gitu. Dan juga kalau menurut harga sekarang DYDX itu sudah mengalami penurunan sekitar 94%. Itu sekarang diperdagangkan di harga 1,62 dolar. Harga tertingginya itu dulu sempat sampai di harga 29 dolar. Nah, jadi kalau kembali kayak DYDX ini kembali ke harga all time high-nya atau harga tertingginya, maka potensi return itu bisa sampai 1641%. Itu pun harus digarisbawahi jika kembali ke harga all time high. Dari valuasi pasarnya, DYDX itu sekarang memiliki valuasi sebesar 111 juta dolar dan menempati peringkat 171 di CoinMarketCap. Nah, altcoin keempat kita itu ada DAO Maker. Sebenarnya DAO Maker ini bisa kita analogikan kayak launchpad-nya di exchange CEX kayak Binance, ada OKEX itu. Jadinya kayak kalau launchpad itu kan proyek kripto lain itu memperkenalkan tokennya yang akan didistribusikan kepada, kalau misalkan kayak di Binance itu kan holder BNB. Di DAO Maker itu dibuat terdesentralisasi. Jadi kayak kita tuh nggak perlu daftar ke CEX mana gitu untuk ikutan launchpad dari proyek kripto baru gitu. Tinggal dengan simpelnya ke protokol DAO Maker ini dan nge-stake atau tinggal memiliki si token DAO Maker ini yang tikernya DAO. Habis itu utilitas token DAO ini juga banyak nih bagi pengguna, yaitu kalau pengguna yang melakukan staking lebih dari 250 DAO itu bisa dapat private launchpad, jadi bisa dapat alokasi yang lebih banyak. Dan juga kayak DAO ini juga memiliki program staking, jadi sambil nge-staking DAO kita juga dapat imbal hasilnya. Kenapa sih DAO Maker ini layak menjadi perhatian? Karena begini, ketika bull run itu sudah mulai, biasanya banyak proyek-proyek kripto baru itu bermunculan. Jadinya untuk mengakses launchpad yang lebih mudah ketimbang ke CEX yang lebih banyak limitasi, bisa jadi kemungkinan besar proyek-proyek kripto baru ini melirik protokol decentralized yang lebih sederhana seperti DAO Maker ini. Dan juga kalau dari sisi harga, per 13 Desember 2022 ini token DAO diperdagangkan pada harga 0,87 dolar dan itu pun sudah turun minus 90,2% dari harga tertingginya di 8,9 dolar. Seandainya kalau balik lagi ke harga tertingginya, maka potensi return itu ada 923%. Sekarang valuasi DAO Maker itu ada di 80 juta dolar dan tuh masih cukup kecil ya, di bawah 100 juta dolar dan menempati peringkat 199 di CoinMarketCap. Token terakhir yang akan kita bahas adalah Oasis Protocol atau tikernya ROSE. Nah, Oasis ini sebenarnya kita sudah pernah bahas di video yang lain ya. Nah, Oasis Protocol ini berfokus di decentralized finance dan data ekonomi yang memungkinkan pengguna itu memiliki kontrol penuh atas data dan dana yang mereka miliki. Karena use case-nya ini, maka banyak yang bullish dengan Oasis Protocol ini gitu. Selain itu, Oasis
Oasis juga memiliki layer 2 yang namanya Paratime. Layer 2 ini memungkinkan transaksi diproses secara paralel dari jumlah transaksi lebih banyak. Di bulan berikutnya, banyak yang memprediksi bahwa use case adalah hal yang penting. Jadi proyek dengan use case yang jelas seperti Oasis ini lebih banyak jadi perhatian. Kalau sekarang melirik ke harga, per 13 Desember 2022, harga RUS itu diperdagangkan di harga $0,043. Ini tuh udah turun banget 92,8% dari harga tertingginya di $0,598. Kalau balik lagi ke harga tertingginya, untuk potensi returnnya ada di 1290%. Nah, itu pun kalau balik lagi ke harga tertingginya. Nah, valuasi RUS sekarang itu ada di $249 juta dan menempati peringkat ke 107 di CoinMarketCap. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa video ini bukan saran untuk berinvestasi, jadi selalu lakukan do your own research terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Koinvestasi agar selalu update dengan video seputar kripto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Arigatou minasan, Koinvestasi, semua bisa kripto.